Tony hanya datang untuk mengantar paket. Tak disangka tanpa sengaja memicu sistem keamanan paling canggih milik perusahaan. Waktu pengantaran hampir habis. Agar tidak terkena potongan dari platform, ia terpaksa memberanikan diri menerobos masuk. Di tengah lorong penuh sensor laser yang rumit dan mematikan, sedikit kesalahan saja bisa berujung kehilangan nyawa. Beruntung Tony berhasil lolos tanpa cedera. Namun saat ia membuka pintu ruang rapat, suasana langsung membeku. Wakil presiden perusahaan tertegun. Karena demi memaksa sang CEO wanita untuk mundur, ia sudah memerintahkan untuk menutup seluruh villa. Bahkan seekor lalat pun tak boleh masuk. Tak disangka, seorang kurir biasa justru masuk dengan santai. Tony tak peduli pada semua itu, langsung berjalan melewati jajaran eksekutif, berdiri di depan sang CEO wanita, hanya untuk memintanya segera menandatangani paket, karena jika terlambat, dia tak akan punya uang untuk beli hadiah ulang tahun anaknya. Namun perusahaan sedang menghadapi krisis besar. Sang CEO mana sempat urus hal remeh seperti itu. Dia hanya dingin menyuruh Tony keluar dan menunggu, agar cepat dapat tanda tangan. Tony berkata, jika dia mau tanda tangan, maka dia bisa bantu selesaikan krisis perusahaan. Semua yang hadir langsung melihat Tony seperti orang gila. Masalah yang dihadapi bukan cuma soal kerugian proyek, bahkan undangan kerjasama dari konglomerat kelas dunia pun tak bisa mereka dapatkan. Namun Tony hanya tersenyum santai. Baginya ini cuma soal satu kalimat. Semua mencibir, mengira dia sedang mengigau. Sang CEO yang tak punya pilihan, akhirnya memberinya waktu 10 detik untuk meyakinkan dirinya. Tony dengan cepat mengungkap bahwa investasi perusahaan sedang dijebak, menyarankan agar segera menarik dana, dan memindahkan investasi ke proyek lain. Jika bisa mendapat dukungan dari konglomerat top dunia, maka proyek itu bukan hanya bisa menyelamatkan perusahaan, tapi juga menghasilkan keuntungan tak terbayangkan. Sang CEO berpikir sejenak, lalu memutuskan untuk mencoba. Wakil presiden malah senang bukan main. Mengejek sang CEO sedang menggali kubur sendiri, bahkan menyindir Tony. Nanti saat dia jadi direktur utama, dia akan gaji Tony 6.000 per bulan jadi satpam. CEO pun akhirnya menandatangani paket Tony. Tony berhasil menghindari denda keterlambatan. Namun tak lama kemudian, Tony mendapat telepon dari rekan kerjanya di proyek bangunan, mengabarkan bahwa gajinya ditahan. Tony langsung meluncur ke sana. Sesampainya, ia melihat semua rekannya berlutut di tanah. Saat ingin menanyakan apa yang terjadi, ia melihat istrinya turun dari mobil mewah milik anak konglomerat. Tony langsung bertanya dengan marah. Istrinya malah melepas semua kedok. Dengan dingin ia mengaku sudah muak hidup dengan pria miskin, seorang kurir rendahan yang bahkan membuatnya jadi bahan tertawaan. Anak konglomerat itulah yang memberinya investasi 10 miliar dari konglomerat top dunia. Istrinya pun menyerahkan surat cerai yang sudah disiapkan. Tony yang sudah melihat wajah asli istrinya, tanpa ragu langsung menandatanganinya, sambil berkata, investasi 10 miliar dari konglomerat itu tidak akan pernah bisa dia dapatkan. Istrinya menertawakannya. Tak tahu bahwa dia sebentar lagi akan menyesal seumur hidup, karena pria yang selama ini jadi kurir adalah pemimpin dari konglomerat kelas dunia. Dulu karena kecelakaan menghancurkan tiang naga sejati, Tony terpaksa menyembunyikan identitas dan hidup sebagai kurir biasa. Ia menikahi wanita itu karena 6 tahun lalu saat tak sadar akibat meminum darah naga, ia bertemu dengannya dan memiliki seorang putri kecil yang manis. Sejak saat itu, ia selalu merasa berutang pada wanita itu. Namun kemarin, ia menemukan bahwa tiang naga sejati telah muncul kembali. Ia pun memutuskan untuk kembali ke dunia bisnis, merencanakan pesta ulang tahun mewah di Hotel Bintang 7 untuk putrinya, dan secara terbuka menyatakan jati dirinya. Ia bahkan sudah menyiapkan dana 10 miliar untuk diberikan pada istrinya sebagai kejutan. Namun tak disangka, kejutan itu justru jadi alasan sang istri mengkhianatinya. Di tempat lain, CEO wanita mendapat kabar baik dari sekretarisnya. Perusahaan